Halo Mams, welcome back to my YouTube channel, Onya Zuan. Hari ini aku mau ngebahas tentang gimana rahasianya bisa ASINya melimpah dan juga bisa jadi pendonor ASI. Nutrisi yang terkandung di dalam ASI tentunya adalah protein. Kandungan yang ada dalam protein yaitu adalah asam amino yang berfungsi sebagai pembentuk struktur otak dan juga antibodi untuk si adik bayi melawan bakteri dan juga virus. Yang kedua adalah lemak. Lemak diperlukan untuk perkembangan otak si bayi. Nah, lemak juga dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah fond milk dan juga yang kedua adalah hen milk. Fond milk ini biasanya keluar pada saat awal sesi menyusui dan teksturnya juga lebih encer. Yang kedua adalah hen milk, keluar pada saat akhir sesi menyusui, biasanya lebih kental karena mengandung lebih banyak lemak dalam ASI tersebut. Yang ketiga, nutrisinya adalah vitamin. Vitamin ini berhubungan langsung dengan asupan kita ya, Mams. Jadi asupan yang dimakan oleh ibunya itu akan tersalurkan melalui ASI kepada si adik bayi. Jadi banyaknya asupan yang kita makan, otomatis vitamin yang akan diserap oleh si adik bayi juga akan semakin banyak. Yang keempat itu adalah karbohidrat. Karbohidrat ini ternyata memiliki 40% dari total kalori yang disediakan oleh ASI. Nah, ini juga bermanfaat untuk pertumbuhan antibodi bayi untuk mendorong pertumbuhan dan juga perkembangan. Yang kelima adalah mineral. Zat besi, ada kalsium, magnesium. Nah, ini juga sangat penting mineral ini, Mams. Karena biasanya zat besi ini memiliki peran untuk memproduksi sel darah merah, menunjang tubuh kembang bayi, dan juga memperkuat tulang otot. Nah, apa sih manfaat ASI? Manfaat ASI untuk bayi yang pertama adalah sebagai antibodi bayi untuk melawan penyakit dan juga virus, bakteri yang ada di luar sana. Karena bayi kan masih rentan banget nih, Mams. Yang kedua adalah menguatkan untuk tulang leher dan juga tulang belakang bayi untuk bisa berkembang, merangkak, dan juga berjalan. Yang ketiga adalah untuk mencerdaskan bayi, Mams. Jadi kita semua pengen ya bayi kita semua cerdas-cerdas. Keempat, membuat berat badan bayi itu tetap seimbang dan juga tetap dalam di jalur hijau. Nah, kita mau belajar tentang tahapan produksi ASI. Ternyata tahapan produksi ASI itu ada 3, Mams. Di dalam 2 minggu awal ASI keluar. Pertama, kolostrum. Kolostrum ini adalah hari-hari pertama. Biasanya hari-hari pertama bayi lahir ke dunia. Yang keluar adalah ASI kolostrum yang mengandung banyak sekali protein dan biasanya warnanya kuning. Jadi nggak perlu takut ya, Mam, itu sangat baik dan bagus banget buat si dede bayi. Yang kedua adalah ASI transisi. ASI transisi ini adalah kombinasi antara ASI kolostrum dan juga ASI matang. Biasanya hari-hari setelah kolostrum itu selesai dan dia akan menuju ke ASI matang. Yang ketiga adalah ASI matang. ASI matang ini biasanya udah 1 minggu menyusui. Nah, ASI matang itu lebih rendah proteinnya daripada ASI kolostrum, namun dia lebih banyak vitamin dan juga mineral dan juga karbohidratnya loh, Mams. Jadi awalnya aku menyusui itu aku langsung langsung pada saat lahiran si Zen. Jadi setelah 1-2 minggu menyusui, aku ngalamin namanya puting lecet, Mam. Aduh, aku sampai kalau pompa setelah selesai menyusui, pompa ternyata keluarnya darah gitu. Jadi ASI bercampur darah. Aku bingung di situ kenapa sampai begini gitu. Ternyata yang salah adalah pelekatannya, Mams. Jadi pelekatan yang tepat itu sangat mempengaruhi juga untuk pengosongan ASI secara maksimal. Nah, setelah puting aku lecet, puting aku berdarah, jadinya aku agak trauma untuk menyusui. Jadi di situ aku rehat sebentar, sekitar 4-5 hari. Aku pompa biasa aja, pompa manual, nggak pakai elektrik. Dan jadi si adik bayi, si Zen nggak menyusui langsung, jadi dari botol susu. Nah, setelah selesai itu aku mulai coba-coba baca-baca dan juga
menemukan beberapa yang faktor penting untuk memperbanyak ASI. Setelah itu mulai berjalan berminggu-minggu, ternyata ASI aku juga lumayan banyak nih mams. Ternyata stoknya itu melebihi dengan kebutuhan si Zen. Daripada menuhin kulkas, jadi aku berencana untuk donor ASI aku ke teman aku yang memang mengadopsi bayi gitu mams. Nah, gimana sih tipsnya bisa jadi pendonor ASI, ASInya melimpah? Tenang aja mams, ini adalah hal-hal yang simple yang menurut aku bisa banget mempengaruhi produksi ASI mams. Yang pertama adalah pijat laktasi atau pijat oksitosin. Laktasi itu biasanya dilakukan oleh bidan laktasi ya mams, pijat area-area yang berhubungan langsung dengan produksi ASI. Contohnya bagian kepala, leher, bahu, punggung, juga payudara kita. Sedangkan pijat oksitosin itu biasanya di area leher dan juga punggung. Nah, kalau pijat oksitosin itu untuk mengeluarkan hormon oksitosin. Hormon yang keluar pada saat kita merasa senang, merasa bahagia. Jadi ini bisa dilakukan untuk para dads atau para suami untuk membuat moms juga lebih rileks dan juga lebih bahagia. Yang kedua adalah menyusui konsisten setiap 2-3 jam sekali. Nah, ini penting banget loh moms, karena menyusui itu ternyata menganut prinsip supply dan demand, di mana payudara ini akan mentransfer ke otak kalau misalnya ada permintaan dari si dede bayi. Analoginya adalah, oh dedenya habis minum nih, payudaranya akan bilang ke otak, oh aku udah kosong, yuk kita produksi lagi. 2 jam setelahnya sudah penuh, adek minum lagi, dan ternyata kosong lagi. Payudara akan mengirimkan signal ke otak, ayo produksi lagi, lebih banyak nih, adeknya udah minum lagi. Jadi dia akan tetap produksi setiap 2-3 jam sekali. Tapi kebalikannya, kalau misalnya moms itu nggak konsisten, payudara akan ngerasa, oh ini si dede nggak minum, jadi tenang aja otak, ini masih ada kok ASINya. Jadi otak itu akan mengingat, oh ternyata 2-3 jam sekali si dede masih kuat. Lebih dari itu juga masih bisa, jadi kita produksinya akan dikurangin aja. Nah, itu analoginya mams. Ya, itu adalah memompa ASI. Untuk mams yang mungkin langsung, ini mungkin bisa membantu untuk pengosongan ASI ya mam. Nah, setelah dede udah selesai minum, gunakan pompa, karena belum tentu si dede minumnya sampai kosong. Jadi coba kita pompa, nggak apa-apa, nggak usah peduliin berapa hasil yang didapat dari pompa ya mams. Jadi kanan berapa, kiri berapa, karena itu akan membuat signal yang tadi yang aku udah jelasin, bahwa oh si dede bayi minumnya udah lebih banyak nih, ayo kita produksi lebih banyak lagi. Yang keempat, mengkonsumsi makanan yang memperbanyak produksi ASI. Apa aja sih makanan-makanannya? Pepaya, bayam, wortel, daun katu, kacang-kacangan, susu kedelai, itu semua bisa membantu untuk memperbanyak ASI ya mams. Karena di dalam makanan-makanan tersebut memiliki yang namanya enzim pitoestrogen, di mana pitoestrogen ini untuk memproduksi ASI lebih banyak. Tapi tidak memungkiri juga kalau misalnya mams mau makan makanan kesukaan mams, nggak apa-apa mams, yang penting hatinya bahagia, bener nggak mams? Yang kelima adalah minum air putih yang banyak nih mams. Ini juga kunci. Kenapa? Karena badan kita itu juga memproduksi cairan dan juga mineral untuk si dede bayi. Jadi kan nggak mau dong kalau misalnya kita kekurangan cairan atau dehidrasi. Yang keenam adalah posisi pelekatan yang tepat. Itu sangat mempengaruhi untuk pengosongan payudara secara maksimal. Jadi dia juga akan mengurangi yang namanya puting lecet, puting berdarah, karena adanya trauma itu membuat kita jadi malas untuk pompa atau langsung menyusui si adik bayi. Pelekatan yang tepat itu adalah bagian puting dan juga areola, lingkaran hitam di payudara, itu masuk secara penuh ke dalam mulut si bayi. Apabila pelekatannya udah tepat,
tanda-tandanya adalah mom itu nggak akan ngerasa sakit dan juga ngerasa nyeri. Jadi mom akan enjoy banget. Namun kebalikannya, kalau pelekatannya itu nggak tepat, tanda-tandanya gampang kok mams. Mam masih ngerasa nyeri atau ngerasa sakit pada saat menyusui. Yuk dicek pelekatannya udah tepat belum ya. Yang ketujuh adalah kurangi stres. Wah, stres ini biasanya kebanyakan orang berpikir, aduh asinya nggak cukup untuk dede bayinya, udahlah minum Sufor aja. Aku suggest nggak apa-apa minum Sufor mam, beneran. Daripada mams pusing, daripada mams stres akhirnya drop dan sakit, Sufor juga bagus kok, tenang aja, nggak masalah. Sufor kan udah punya banyak nutrisi-nutrisi yang terkandung dalamnya, jadi untuk dede bayi juga pasti oke-oke aja. Jadi nggak apa-apa, terusin aja nyusuinya sambil dikasih Sufor. Mungkin suatu saat nanti ASI ini akan produksi lebih banyak lagi. Jadi nggak ASI ini langsung produksi banyak ya mams. Dia mungkin perlahan, semakin lama semakin bertambah apabila mams konsisten menyusui dan juga memompa. Itu tadi beberapa cara-cara yang aku jalanin untuk memproduksi ASI lebih banyak dan juga bisa jadi pendonor ASI. Aku berharap untuk mams semua yang lagi struggling di luar sana mengenai ASI, semoga bisa membantu produksi ASInya banyak dan juga bisa mencukupi kebutuhan si dede bayi. Thank you so much buat yang udah nonton video aku. Jangan lupa di subscribe, di like, share, dan juga kalau misalnya ada pertanyaan mengenai ASI atau apapun, tulis aja di kolom komen, nanti pasti aku akan balas satu persatu. Oke mam, thank you so much and see you next video. Bye bye.